Pemirsa, terima kasih Anda kembali di News Pagi. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak berkutik ketika digeruduk sejumlah mahasiswa yang mencecar pertanyaan terkait polemik di sektor perpajakan. Momen ini terjadi di Balai Purnomo Prawiro Visip UI Depok usai Menkeu melangsungkan kuliah umum. Inilah momen ketika sejumlah mahasiswa menggeruduk Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan sejumlah pertanyaan. Salah satu mahasiswa menuntut Sri Mulyani menjawab 3 pertanyaan yang dititipkan orang tuanya. Sementara mahasiswa lain menyoroti soal pemotongan dana transfer ke daerah yang menurutnya berdampak pada kenaikan pajak bumi dan bangunan. Terkait pemotongan transfer ke daerah seperti apa? Di daerah akhirnya PBB Namun alih-alih memberikan penjelasan, Sri Mulyani pun bergeming. Ia tidak merespon semua pertanyaan tersebut dan memilih bergegas menuju kendaraannya dengan dikawal ajudan dan petugas keamanan. Ahli digital forensik Resmond Sianipar kembali diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi terlapor kasus ijazah Jokowi. Ini merupakan pemeriksaan lanjutan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan sebelumnya. Dalam pemeriksaan kali ini, Resmond mengaku tidak mempersiapkan apapun. Sebelum menjalani pemeriksaan, ia mengatakan pemeriksaan ini untuk melengkapi berita acara pemeriksaan yang telah dilakukan pada hari Jumat minggu lalu. Dalam pemeriksaan ini, terlapor lainnya, Roy Suryo, juga hadir di Polda Metro Jaya. Kehadiran Roy Suryo untuk memberikan dukungan kepada Resmond yang sedang menjalani pemeriksaan. BAP hari Kamis nanti. Hari Kamis pukul 11. Kenapa? Bukan berarti karena itu panggilan kedua atau ketiga, bukan begitu. Kelanjutan, karena khusus untuk klien kami, Resmond ini penjelasannya mulai dari pertanyaan dari penyidik itu sangat detail, tentu juga dijawab secara detail. Nah, itu membuktikan bahwa itikat baik atau kerjasama yang baik penyidik dengan yang diperiksa hari ini, khusus untuk klien kami Resmond sangat rapi. Belum hari ini tambahannya 73. Kalau yang kemarin kan 49. Total berarti sekarang jadi 122. Akan dilanjutkan. Tadi kami tanyakan ya kurang lebih mungkin 20 sampai 30 pertanyaan lagi untuk 3 link yang tersisa. Jangan lupa 3 link lagi yang tersisa, video itu ataupun para penyidik ya sangat sangat terbuka ya kepada kami untuk menjelaskan sejelas-jelasnya, sedetil-detilnya, setenis-tenisnya apa yang menjadi objek penelitian kami ya, saya terutama terkait dengan apa yang ditanyakan, yaitu analisis metode saya, yaitu analisis histogram tentang pencocokan citra menggunakan model artificial neural networks ya, sejumlah model yang sudah pre-training atau sudah dilatih yang menjadi embedded dalam Python, dan berikutnya juga metode dalam pencocokan citra, terus juga metode dalam menganalisa sebaran nilai intensitas pada kanal RGB, semua saya jelaskan. Meskipun sudah ada di buku itu yang menjadi bagian dari buku di Jokowi's White Paper, tetapi saya menambahkan hal-hal penting lainnya karena secara spesifik ditanyakan menggunakan alat apa, mengupload di mana, dan bagaimana caranya, penggunaan software atau program yang saya tulis sendiri. Jadi kalau nanti diminta dalam penyidikan berikutnya, kalau memang diminta nanti source code atau kode sumber yang saya tulis sendiri, ya saya siap. Karena penelitian itu repeatable, maka ia harus bisa disanggah, dibantah, dan diulangi. Polda Metro Jaya secara maraton memeriksa Roy Suryo CS selama sepekan. Mereka diperiksa sebagai saksi terlapor karena kasus ijazah Jokowi telah masuk ke tahap penyidikan. Polda Metro Jaya secara maraton memeriksa saksi terlapor kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Total ada 12 orang yang berstatus sebagai terlapor, salah satunya Abraham Samad yang sudah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya.
Pada Selasa 19 Agustus 2025, Polda Metro Jaya memeriksa 3 saksi yakni Meriati aktivis KNPRI, Sunarto YouTuber, dan Arif Nugroho seorang jurnalis. Roy Suryo, Kurnia Triroyani, dan Rizal Fadila juga telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor pada Rabu 20 Agustus 2025. Pada Jumat 22 Agustus 2025, ahli digital forensik Rismon Sianipar dan 2 terlapor lainnya, Mikael Sinaga serta Nurdian Noviansa Susilo, menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi di Polda Metro Jaya. Ketiganya kompak membawa buku setebal 700 halaman miliknya yang memuat hasil penelitian dan kajian terhadap keaslian ijazah Jokowi. Para terlapor mengaku tidak khawatir dijadikan tersangka karena penelitian ijazah Jokowi palsu memiliki dasar ilmiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Rektor Universitas Gadjah Mada buka suara terkait polemik ijazah sarjana Jokowi. Ia menjamin ijazah Jokowi asli dan memiliki bukti tentang keaslian ijazah Jokowi. 1. UGM mengikuti dengan baik perkembangan di masyarakat. Universitas Gadjah Mada akhirnya merespon polemik ijazah Joko Widodo. Yang bernama Rektor UGM, Ova Amelia, menyatakan kampusnya tidak bertanggung jawab atas tersebarnya foto ijazah milik Jokowi yang selama ini beredar di media sosial. Ia juga menjamin Jokowi menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada hingga lulus. Ijazah itu kan tahun 85 sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Artinya yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Oleh karena itu Universitas Gadjah Mada ini ya kita tidak mau berkomentar terkait dengan ijazah, a piece of paper yang sudah ada di yang bersangkutan. Artinya UGM juga tidak bertanggung jawab. Apakah yang beredar sekarang itu adalah yang diserahkan UGM dulu itu bukan? Bukan, kita tidak bertanggung jawab untuk itu. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu WR misalnya tentang ijazah. Ijazah itu juga merupakan dokumen pribadi. Jadi bukan ranahnya institusi untuk menunjukkan kepada publik. Sementara Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, menambahkan dokumen ijazah sarjana Jokowi hanya dicetak 1 kali. Ia juga menambahkan lembar pengesahan skripsi Jokowi yang tertulis tanpa tanggal akibat lupa. Ada lembar pengesahan yang luput barangkali lupa waktu itu untuk memberikan tanggalnya. Ya, itu hal yang saya pikir wajar karena ketergesa-gesaan atau alasan yang lain itu jadi luput untuk itu. Respon pihak UGM menjadi sorotan pasca kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang hingga kini masih bergulir. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelum diperiksa di Polda Metro Jaya, ahli digital forensik Rismon Sianipar menantang Rektor UGM untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Pak Rismon, persiapannya nggak ada karena semua sudah dalam kepala ya. Terus mengomentari sedikit dari statement dari Profesor Ova Amelia sebagai Rektor UGM bahwa the devil is in the details. Artinya jangan jump into conclusion, jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Pertama, kenapa tidak bisa dijawab lembar pengesahan penguji yang tidak ada di skripsi Joko Widodo, yang disimpulkan atau dicari tahu kebenarannya oleh Profesor Sofyan Effendi, mantan Rektor UGM tahun 2002 sampai 2007, bahwa skripsi tersebut ternyata tidak pernah diuji dan isinya merupakan contekan atau duplikat dari pidato dari Dr. Sunardi. Itu dijawab dulu. Kalau memang ada ratusan atau bahkan ribuan skripsi di UGM pada tahun itu yang tidak memiliki lembar pengesahan penguji, maka sebegitu bobroknya kah UGM pada zaman itu? Sementara universitas swasta saja yang belum dikenal oleh publik itu syarat administrasi, kelengkapan skripsi itu sangat-sangat mutlak, dan itu tidak bisa juga dijawab oleh Profesor Kuncoro sebagai mantan Ketua Dewan Guru Besar UGM ketika saya wawancara di Rosi kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa tidak dijawab lembar transkrip nilai yang ditunjukkan oleh Dirtipidum yang tanpa tanda tangan dekan maupun pembantu dekan, tanpa stempel dan tulisannya
nilainya bertulisan tangan. Ya, yang kami jumpai berbeda jauh dengan format baku yang kami miliki dari transkrip nilai seseorang yang lulus di tahun yang sama dari Fakultas Kehutanan, di mana formatnya sangat baku, ada stempel, ada tanda tangan yang berotoritas seperti dekan maupun pembantu.